Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Adat Minang memang sangat kompleks sampai mengatur segala aspek kehidupan dan juga terdapat undang-undang dan hukum pidana dan perdata yang sudah tertera dari zaman dulu di adat Minangkabau. Yang mungkin saja anak-anak muda zaman sekarang ini tidak mengetahui soal ini. Dan hukum ini diberi nama Undang-Undang Nan 20. Undang-Undang 20 adalah serangkaian hukum adat Minangkabau yang mengatur tentang ketentuan pidana di alam masyarakat Minangkabau di luar dari hukum negara yang wajib juga untuk tetap dijalankan secara umum. Nah, undang-undang ini juga terbagi dua bagian yang utama, yaitu Undang-Undang Nan 8 atau Undang-Undang yang 8 dan Undang-Undang Nan 2 Baleh atau Undang-Undang 12. Nah, Undang-Undang Nan 8 atau Undang-Undang yang 8 juga disebut Undang-Undang di Ilya. Dia adalah 8 macam peraturan yang mengatur tentang jenis-jenis kesalahan yang dapat terkena hukuman sepanjang adat Minangkabau. Macam-macam kesalahan yang diatur oleh undang-undang ini adalah yang pertama, tikam bunuh, padang berdarah. Nah, tikam ini artinya membuat luka seseorang secara sengaja, kecil ataupun besar. Bunuh dapat dimaksudkan membunuh seseorang dengan sengaja atau untuk alasan membela diri. Hukuman kesalahan tikam bunuh adalah membayar sejumlah emas sebagai pengganti untuk orang miskin. Nah, yang tidak mampu membayar bisa diganti dengan kambing, nasi kunyi, atau pakaian lengkap. Dan hukuman secara negara harus tetap dijalankan di luar ini. Yang kedua yaitu samun saka, tagak diwateh. Nah, samun artinya mengambil barang kepunyaan seseorang atau pencurian, sementara saka artinya samun yang ditambah pula dengan pembunuhan. Nah, orang yang menyamun dihukum membalikan barang-barang yang diambil pada pemilik aslinya dan diikat selama 3 hari. Sedang untuk orang yang menyaka, hukumannya sama dengan pembunuhan. Dan hukum negara tetap juga dijalani di luar ini. Nah, yang ketiga, upeh racun, batabang saya. Nah, upeh racun artinya memberi sejenis racun dalam makanan ke seseorang. Kalau orang yang kena upeh sampai mati, maka jatuh hukuman yang sama dengan tikam bunuh. Hukuman untuk orang yang maupeh adalah 20 emas. Sedang untuk yang meracun sama dengan hukuman pembunuhan. Nah, yang keempat, kicuah kicang, budi marangka atau umbai. Kicu artinya membohongi, kicang artinya menipu tentang kualitas barang yang dijual. Kayak ameh basapu dikata murni, umbuk jo ambai sama dengan penipuan yang menggunakan kata-kata manis tapi nyatanya dusta. Hukuman atas keempat macam perbuatan ini adalah sesuai kerugian yang didapat oleh si korban. Nah, yang kelima yaitu dago dagi memberi malu. Nah, dago artinya perbuatan membantah kata-kata kepala adat sehingga mengganggu tegak berdirinya undang dan adat yang resmi dan merusak kehormatan negari. Nah, dagi adalah perbuatan mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat, membuat haru biru dalam negari atau dalam kampung ya. Hampir sama dengan kegiatan subversif. Hukuman untuk pendago atau pendagi bermacam-macam, dari denda 1 tael emas, seekor kerbau, dijadikan sandera di istana raja, dibuang sirih atau dibuang adat, dibuang tangkarang atau dikucilkan secara sosial sampai diputih keluar daerah atau diusir keluar daerah. Yang keenam itu maliang curi, taluang dindiang. Maliang artinya maling, mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya pada malam hari. Sedangkan curi artinya mengambil barang orang yang berada di mana saja, tak tentu siang atau malam. Hukuman untuk maling atau pencuri mulai dari diberi nasihat saja, dicukur rambutnya, dikasih contreng di wajah, atau diarak keliling negari atau kampung. Nah, kalau maling atau pencuri ini dibunuh ketika sedang melakukan perbuatannya, nah yang membunuh ini tidak akan dituntut dan jenazah dianggap mati anjing. Nah, itu mati anjing saja, itu istilah kasarnya. Yang ketujuh itu rampeh atau rabi rompak. Nah, bentuk kesalahannya hampir sama dengan samun saka dan hukumannya juga sama juga. Nah, yang kedelapan, sumbang salah laku parangai. Sumbang adalah perbuatan tidak patut dan melanggar kehormatan seseorang sepanjang adat, seperti contoh mengintip gadis sedang mandi. Nah, salah adalah kesumbangan yang berlebih beratnya. Contohnya melakukan zina.
Dua orang yang belum menikah dan berbuat sumbang hukumannya dinikah dan dikawinkan. Ada juga salah satu macam kesalahan yang masuk dalam beberapa naskah adat namun tidak termasuk dalam yang 8 ini. Namanya siai baka sebatang suluh, yaitu membakar rumah atau kebun orang, dan hukumannya hampir sama dengan sambun saka dan rabui rampe. Nah, Undang-Undang Nan Duo Bale juga disebut sebagai Undang-Undang Nan Dimudi. Dia terbagi menjadi dua bagian juga, yaitu Undang-Undang Anam Nan Dahulu yang mengatur prosedur pembuktian pelanggaran atau kejahatan yang tertangkap basah atau berdasarkan kesaksian orang, dan Undang-Undang Anam Nan Kemudian mengatur prosedur pembuktian pelanggaran atau kejahatan berdasarkan tanda atau keterangan. Jadi seperti itu. Jadi apa saja Undang-Undang Anam Nan Dahulu ini? Yang pertama itu tatumbang tacia. Artinya seseorang tidak dapat mengelak dari tuduhan atau mengaku atas perbuatannya. Nah, ini tatumbang taci namanya. Yang kedua yaitu tatando tabukti. Artinya telah ditemukan jejak atau tanda bahwa seseorang berada di tempat kejadian kejahatan atau ditemukan bukti yang mengarah kepada seseorang. Seperti itu. Nah, yang ketiga tacancang tarage. Artinya terlihat barang milik seseorang di tempat kejadian kejahatan atau pada tubuhnya. Dan yang keempat yaitu taike takabe. Artinya seseorang tertangkap atau terlihat oleh orang lain saat melakukan kejahatan. Yang kelima, talala takaja. Artinya seseorang ditemukan di tempat ia melarikan diri atau dapat tertangkap oleh orang banyak setelah kejadian. Nah, yang keenam yaitu tambe tapukua. Artinya seseorang dapat ditangkap oleh orang banyak setelah dikejar atau tertangkap karena melawan. Gitu. Jadi ada juga Undang-Undang Anam Nan Kudian. Apa saja itu? Nah, ini dia. Yang pertama yaitu basuriah bak sipasan, bajajak bak bakia. Nah, artinya jejak seseorang ditemukan di tanah dan diikuti mengarah padanya gitu. Anggang lalu atah terjatuh, artinya seseorang ditemukan saat berada di tempat kejadian kejahatan. Condong mato urang banyak, artinya seseorang menarik perhatian banyak orang karena tingkah lakunya. Nah, bajua bamurah, murah, artinya perbuatan jahat tercium karena menjual sesuatu dengan harga murah atau di bawah harga pasar karena berasal dari tempat yang ia miliki. Nah, ini kan kelihatan itu bukan barang dia gitu. Yang selanjutnya itu bajalan bagage-gage. Artinya seseorang dicurigai oleh banyak orang karena berjalan dengan tergesa-gesa dan tidak wajar. Dibawa pikir, dibawa langau, artinya seseorang dicurigai karena gelisah dan tidak tenang. Nah, jenis-jenis hukuman ganti rugi sesuai prinsip bangka di dama, luko di taweh, atau bongkak di diang, luko di ube. Yang artinya jika kejahatan seseorang menyebabkan sakit pada korban, pelaku wajib membiayai pengobatan korban. Dando atau denda. Dando adalah jenis hukuman yang paling umum dalam pidana adat di Minangkabau. Sesuai prinsip, adat diisi, limbago dituang, serta kaki tataruang inai padahannya, lidah tadorong ameh padahannya. Dando dapat dijatuhkan sebagai hukuman pengganti yang bersifat material atau untuk pelanggaran yang bersifat imaterial, seperti sumbang salah. Juga ada hukuman dibuang atau dikucilkan. Diselungkang disebut dikurang di luar, dijatuhkan dengan banyak prinsip. Pada dasarnya orang-orang yang dibuang di kabar baik tidak diimbau, di kabar buruk tidak diimbau juga, dan tidak ditapuk banduannya, indak ditingkei janjang rumahnya gadangnya. Hukuman buang dianggap sebagai hukuman yang paling berat karena babu baganti kumuh bahasa sah gitu. Jadi dihapus jejaknya. Nah, jenis-jenis buang yang lazim antara lain buang biduk, buang sirih, atau dikucilkan. Dibuang dan diasingkan dari kaumnya sendiri. Ini disebut buang biduk atau buang sirih. Nah, buang daki. Dibuang dari negarinya dan hartanya dirampas untuk mengganti rugi korban kejahatannya. Buang tingkarang atau buang bidal. Dibuang dari negarinya namun boleh pulang setelah memenuhi adat dan cara menyembelih kerbau, sapi, atau kambing. Selanjutnya buang pului. Dibuang dari negarinya dan tidak boleh pulang dengan alasan apapun. Nah, seperti itulah berbagai macam Undang-Undang 20 yang sudah lama dibentuk oleh orang-orang tua kita dari zaman dulu sampai mungkin sampai sekarang masih berlaku dan banyak yang lupa. Nah, ini kita membuat video agar hanya menambah wawasan pendidikan kita dalam
menjadi masyarakat yang ada di Minangkabau. Oke, mudah-mudahan kita sesama dapat belajar dari sini dan saya pun masih juga terus belajar. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa, Saudi Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.